Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dinul Islam wal mu'minina ihwah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan agama Islam wa ja'ala al-mu'minina ihwah, dan menjadikan orang-orang yang beriman menyaudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh karyawan Rumah Sakit Harapan Bunda yang saya muliakan, yang saya hormati, semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan ini ataupun yang juga mengikuti acara majelis ilmu Ba'da Asar yang dilaksanakan di sore hari ini, semoga Allah melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seagama, kita hidup yang pada hakikatnya Allah menghidupkan kepada kita. Di antara makhluk yang ada di dunia yang Allah ciptakan, selain malaikat, selain binatang, selain jin, ada makhluk yang namanya manusia. Kebetulan kita sebagai manusia yang Allah kehendaki untuk hidup di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan manusia. Tujuan hakikatnya Allah menciptakan kita sebagai manusia, liya'buduni, untuk melakukan ibadah kepadaku. Ibadah dalam definisi ibadah adalah melaksanakan amal perbuatan yang baik. Tidak hanya melaksanakan salat. Sebulan yang lalu kurang lebih, bahkan kurang, tidak hanya menunaikan zakat, tidak hanya melaksanakan puasa, tidak hanya melaksanakan umrah. Ini di musim pandemi kurang lebih 2 tahun, maka tidak ada umrah, tidak ada haji. Jadi ibadah tidak hanya itu, tapi ibadah beramal salih. Di dalam surah Al-Asr Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, demi waktu. Di sini tidak diartikan secara khusus waktu asar. Asar ini masa, bisa masuk kepada waktu asar dan waktu selain asar. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia mempunyai peranan yang sangat penting bila kita perhatikan waktu. Sehingga waktu yang diberikan kepada kita di masa muda kita, di masa sehat kita, di masa kesempatan, ketika ditunaikan, digunakan untuk melakukan kebajikan, maka ayat berikutnya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Yang menyia-nyiakan waktu, yang tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, maka manusia akan menjadi manusia yang merugi. Rugi dalam hakikat hidupnya.
tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, bahkan tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena menyia-nyiakan waktu, tidak digunakan apa? Tidak digunakan waktu itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sehat, kita punya kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat berikutnya, innal ladzina amanu. Yang tidak merugi manusia itu yang memanfaatkan waktu itu, waktu kita sehat, waktu kita longgar, waktu kita banyak kesempatan, apalagi dalam sebulan hanya 2 kali. Dan kesempatan kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang kebetulan saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya berkisar paling 1,5 jam. Berarti dalam sebulan 3 jam. Kalau pertemuan ini 1,5 jam, 2 kali pertemuan dalam sebulan hanya 3 jam. Sedangkan tidur kita dalam sebulan berapa jam? Berarti kita kesempatan banyak tidurnya. Belum kita beraktivitas yang tidak bermanfaat untuk agama, untuk diri kita, untuk kemaslahatan keluarga. Maka hanya waktu dalam sebulan ini, ya pertemuan Rabu ini, mungkin Rabu 2 pekan ke depan 1,5 jam, misalkan, berarti hanya kesempatan kita 3 jam. Namun 3 jam ini bisa menyelamatkan waktu-waktu yang kita sia-siakan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kita menuntut di majelis ilmu ini adalah majelis yang sangat mulia, yang mendatangkan majelis ini yaitu rahmat, barakah yang Allah berikan. Bahkan malaikat yang sedang mengoreksi kita, menjaga kita, bertugas untuk mencatat amal. Malaikat yang memikul aras, malaikat yang ada di sekitarnya, di sekitar yang memikul aras, mendoakan kepada kita yang sedang menuntut ilmu dengan doa, faufir lilladzina amanu, faufir lilladzina tabu. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang beriman, hamba-hambamu yang sedang menjalani menuju kebenaran, hamba-hambamu yang sedang melakukan amal salih. Bahkan tidak hanya itu doa para malaikat, waqihim adzabal jahim. Mudah-mudahan hamba-hambamu yang sedang yang sedang hadir, yang sedang mendengarkan, yang sedang memperhatikan apa yang disampaikan tentang ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, doa malaikat yaitu waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka min adzabil jahim, min adzabil jahim, dari azab neraka jahim. Masya Allah, kita sangat butuh doa dari saudara kita, dari tetangga kita, dari sahabat kita. Tapi kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Namun malaikat tidak pernah melakukan kesalahan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah yang ke-66, di ayat yang ke-6, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah yang ke-66 itu surah At-Tahrim. Di ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat maksiat. Oleh karenanya, karena malaikat tidak pernah berbuat kesalahan, doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak lepas dari kesalahan, apakah berkaitan kesalahan itu unsur sengaja ataupun tidak disengaja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seagama, khususnya semua
ya, yang hadir dalam kesempatan pengajian yang diadakan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda ini, semoga Allah memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang penuh kebahagiaan di dunia ini, yang penuh dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah, kita istirahat sebelum Ramadan, sampai bulan Syawal mau habis, kita baru mulai lagi untuk sedikit mempelajari tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Asr tadi, beriman kepada Al-Qur'an. Bukti beriman kepada Al-Qur'an, meyakini bahwa Al-Qur'an itu sebagai kitab suci, sebagai pedoman. Yang kewajiban kita mengimani, tidak hanya mengimani, mempelajari isinya, yakni membaca. Kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, tapi kita sama sekali dalam sebulan barangkali tidak megang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Padahal kesempatan banyak waktu. Tidak bisa membacanya di pagi hari, mungkin di waktu duha. Tidak sempat di waktu duha, di siang hari, menjelang sore, di sore hari, di malam hari, bahkan menjelang akan istirahat tidurnya. Mungkin tidak sempat dalam sehari, sempatkanlah dalam 2 hari. Mungkin tidak sempat 2 hari, sempatkanlah untuk 3 hari. Karena sebagai salah satu memberikan hak kewajiban kita sebagai hambanya, yang kita mewujudkan keyakinan kita kepada Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran. Bagaimana wujud iman? Adalah salah satunya mempelajari Al-Quran. Dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama mendengarkan yang membawa HP atau Android yang ada tentu isi di dalamnya Al-Quranul Karim. Silakan dibuka, ya, daripada membuka iklan-iklan yang sementara saat ini ya tidak ada manfaatnya untuk kita. Ke depan insya Allah, kalau kita, khususnya saya, diberi kesehatan oleh Allah, semoga Allah memberikan kesehatan yang barokah, dan kepada panjenengan semua, mari 2 pekan sekali kita belajar mendengarkan Al-Quran dan belajar bagaimana isi daripada Al-Quran itu kita awali. Mudah-mudahan setahun ke depan setidak-tidaknya kita punya niat untuk menghatamkan Al-Quran ini dengan tafsir, walaupun tidak sampai hatam, dengan niatnya saja ya kita mendapat pahala untuk hadir di majelis ilmu kajian tafsir Al-Quran 2 pekan sekali. Mari kita mendengar bersama-sama. Wa idza quri'al Qur'an, ketika Al-Quran itu dibaca, fastami'u lahu, dengarkan, perhatikan, wa ansitu, dan simak, perhatikan baik-baik, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pernah dibahas ya dengan secara singkat surah Al-Fatihah, namun Al-Quran pertama kali dibuka dengan surah Al-Fatihah. Tentu kajian permulaan di bulan Syawal ini kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bacaan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi dari surah Al-Fatihah ayatnya ada 7 yang mutawatir. Ada 7. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namun ada sebagian ulama termasuk dari kalangan tabi'in dan tabi'in termasuk di antara Imam al-Muhaddisin, Imam Malik, imamnya kota Madinah, menyatakan ayat pertama itu bukan bismillah. Namun kita tidak perlu memperdebatkan hal ini. Namun yang kebanyakan ulama min qaulil al-aktsarin adalah surah Al-Fatihah itu isinya 7 ayat yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah diturunkan di Mekah sebelum terjadi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib. Yathrib yang sekarang jadi Madinah. Yathrib yang sekarang jadi Madinah. Jadi kota Madinah dulu namanya bukan Madinah. Dalam tarikh yaitu ada yang mengatakan Yathrib, ada yang mengatakan juga Thaibah. Jadi nama Madinah itu adalah Yathrib dan diantaranya juga nama Thaibah. Ya. Sama dengan dulu sekarang di wilayah kita disebut Bandar Jaya. Dulu mungkin sebelum rami-rami kedatangan orang dari Jawa, ya, dan dari sekitar Jawa, dulu mungkin bukan Bandar Jaya. Apa namanya dulu kan begitu? Kita tidak tahu. Maka oleh karenanya surah atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah itu disebut namanya Makkiyah. Surah Makkiyah. Surah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sebenarnya ada sebagian pendapat yang diturunkan di Mekah. Namun pendapat yang sahih dari kalangan para ulama, karena ada ayat yang turun di Mekah tapi masuk bagian dari surah Makkiyah atau ayat Makkiyah. Karena setelah turunnya ayat itu, yaitu setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Jamaah, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan nama Allah jagat raya ini ada, isinya jagat ini ada. Makanya perintah mengawali segala sesuatu, baik berucap atau baik bertindak tanduk, gerakan atau ucapan, maka diperintahkan untuk mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau naik kendaraan, ucapkanlah bismillah. Kita mau makan, ucapkanlah bismillah. Mau minum, ucapkanlah bismillah. Bahkan kita ingin berhubungan badan suami istri, maka suami mengucapkan bismillah.
Tidak hanya itu, bahkan dalam Islam ketika bangun dari istirahat malamnya, ingin melepas pakaian sebelum masuk hammam, sebelum masuk kamar mandi, maka diucapkan bismillah. Baru membaca doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu diantaranya bahwa dalam ayat pertama ini ada nama Allah, 3 nama Allah. Yang pertama Allah, Ismul A'zam. Allah adalah nama yang di dunia ini, di jagat raya ini tidak ada nama selain nama Allah. Hanya Allah adanya. Tidak ada yang meniru. Mau Yahudi, mau Nasara, siapapun makhluk, gak ada yang meniru nama Allah. Gak ada. Dan walaupun orang tidak percaya dengan kalimat Allah, dengan nama Allah, itu pun juga tidak ada yang ngasih nama Allah. Gak ada. Coba silakan browsing di dunia, baik di internet dan segala macam jenisnya. Apakah ada nama? Enggak ada. Memang sengaja dibuat oleh Allah, manusia ini tidak bisa meniru dan enggak berani untuk meniru nama Allah. Tapi kalau Jibril, ada, saya ketemu ada orang namanya Jibril. Nama malaikat Malik ada. Malik mungkin di Bandar Jaya ini penuh senyum, tapi kalau malaikat Malik itu tidak pernah senyum. Karena penjaga neraka. Mana mungkin akan senyum kepada pelaku dosa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nama Nabi Muhammad banyak. Bahkan di napi-napi itu Muhammad banyak. Tapi kalau nama Allah tidak ada yang menirunya. Ini nama Ismul A'zam. Yang kedua, ada nama dan sifat Allah, yaitu Ar-Rahman. Ini banyak meniru, cuman tidak ada Rahman. Ditambahi depannya Abdur Rahman. Abdur Rahman, hamba yang maha pengasih. Kemudian nama yang ketiga Ar-Rahim. Kalau dikasih nama, diberikan nama kepada hamba Allah adalah Abdur Rahim, hamba yang maha pengasih. Dalam Bismillah di ayat yang pertama ini ada 3 nama. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Ketika kita ingin berucap, ingin melakukan sesuatu, bergantung hati kita dengan penuh ketawakalan kepada Allah, sebelum melakukan sesuatu, sebelum berucap sesuatu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberikan keberkahan. Allah akan memberikan kebahagiaan. Allah akan mengganjar, akan memberikan pahala. Membacanya Bismillah itu dalam satu huruf, yaitu satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10. Karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat yang ada di dalam suratul Fatihah. Karena ayat yang dibaca, setiap satu huruf dihitung satu kebaikan, yang satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Masya Allah. Membacanya berpahala, membacanya karena didasari perintah Allah, mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan terhadap apa yang kita ucapkan dan terhadap apa yang kita lakukan. Kalau seorang dokter memeriksa pasiennya, sebelum memeriksa Bismillah, tidak harus dikeraskan. Bisa cukup dengan Bismillah, bisa Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama.
Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini menunjukkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di jagat raya ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah ini ucapan syukur. Kalau kita ucapkan, kita harus merasa bahwa kita bisa berucap, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan air, kita bisa merasakan pahit dan lain sebagainya, merasakan enak dan lain sebagainya. Maka ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dengan ucapan alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah ini ucapan bila mendapatkan nikmat, baik kecil, baik tiba-tiba yang tidak terduga ataupun yang terduga. Ucapkanlah alhamdulillah. Masya Allah. Kepada siapa kalimat ini? Kalimat ini diucapkan kepada Rabbil Alamin, kepada Rabb, kepada Allah. Rabb, Pramut, pemelihara, penjaga, pemberi, penyelamat, yang menghidupkan kepada makhluk seluruh alam, yang mematikan kepada makhluk yang ada di alam ini. Makanya alam selain Allah, wa ma siwa dzalik, dan selain Allah itu disebut namanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seagama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda. Orang sebelum makan membaca bismillah, hamba Allah sebelum makan tidak baca bismillah, itu beda. Keberkahannya dalam menikmati makanan atau minuman. Hamba Allah setelah makan, sebelum makan baca bismillah, setelah makan membaca syukur alhamdulillah, dengan yang tidak membaca itu beda. Sangat berbeda keberkahan yang ada di dalamnya. Maka oleh karenanya kalimat alhamdulillah ini huwa asyukru lillah wal istihda'u lillah wal iqrar wa hidayatihi wa ibtidaihi wa ghairu dzalik. Kalimat ucapan alhamdulillah ini merupakan bentuk rasa syukur yang diucapkan seorang hamba, ya, Miss. Ya, ini memberi kesempatan kepada saya suruh minum. Ya, silakan diminum. Saya lihat sudah mau habis semua. Tes, ya, alhamdulillah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan alhamdulillah wa asyukrulillah merupakan pernyataan syukur yang diucapkan oleh seorang hamba, wal istihda'a lillah, dan ucapan ketundukan atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berterima kasih, tapi kita harus merasa dengan penuh ketundukan kepada Allah, bahwa kita ini tidak bisa merasakan pahit, tidak bisa merasakan manis, tidak bisa merasakan asin tanpa Allah yang memberikan kepada kita. Kita bekerja di rumah sakit, tentu tempatnya orang sakit, al-mustasfa, ya, tempat penyembuhan. Ada orang yang tidak merasakan dicubit badannya, tangannya, tidak merasakan sakit, ada. Siapa yang membuat itu? Allah. Yang dicubit anggota badannya, yang merasa sakit itu Allah yang membuat.
Kita melihat di kanan kiri kita mungkin ada orang yang melihat tapi tidak melihat. Kelihatannya secara lahiriah melihat, tapi ternyata tidak bisa melihat. Yang disebut dengan istilah buta. Siapa yang membuat buta dan siapa yang membuat melihat? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita habis makan, harus selesai mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan bukan hanya alhamdulillah saya dapat nikmat, tidak hanya segitu, tetapi dengan rasa ketawaduan, penuh ketundukan bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayati, beda rasanya. Jadi tidak hanya sekedar alhamdulillah saya kemarin dapat bonus, alhamdulillah cuti saya dapat izin. Beda dengan al-istida'ah lillah, ucapan itu diucapkan dengan yang mengizini pimpinan itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya doa setelah makan itu yang sahih, doa setelah makan itu alhamdulillah alladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang diajari di sekolah-sekolah kan beda. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Padahal yang dipraktikkan oleh Rasulullah bukan itu. Tapi yang dipraktikkan alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan makanan ini kepadaku. Allah itu. Wa razaqani, dan yang telah memberi rizki, saya bisa mengunyah, bisa menikmati rasa asin, rasa pedas. Ya. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa karena kehebatan saya, karena upaya saya tidak, tapi karena kekuatan saya bisa mengunyah, bisa merasakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita yakin yang memberi kita kenikmatan itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isi atau kandungan yang ada di dalam suratul Fatihah. Ayat berikutnya di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, pengasihnya Allah, semua makhluk diberi hidup sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasihnya Allah, semua makhluk diberi makan. Tentu hidup itu disertai dengan makanannya, jaminannya. Bukan hanya manusia, bahkan binatang, cecak, semua ulat yang ada di dalam batu itu diberi kesempatan hidup dan diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ia mengaku iman kepada Allah atau mengaku tidak beriman kepada Allah, semua diberi jaminan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada seluruh hambanya, walaupun tidak ibadah, tidak salat, berani kepada kedua orang tuanya, diberi makan oleh Allah Subhanahu. Bahkan mungkin katanya kalau tidak salat akan dilaknat, akan diazab. Karena kalau berani kepada kedua orang tua akan kualat, akan begini. Ini kok enggak, saya tambah sehat, tambah ini. Tapi diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman. Adapun Rahim adalah ini lebih kepada secara khusus pemberian Allah untuk di akhirat.
bahwa di akhir janji Allah ini akan dimasukkan di tempat surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang ada di tengah. Iya. Yang ada di tengah, yang paling atas. Surga Firdaus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Surah yang ke-23, di situ dijelaskan di ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 11, alladzina yarisunal firdausa. Surah yang ke-23 ayat yang ke-11, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Firdaus itu nama suatu tempat, namanya surga. Surga itu bermacam-macam namanya. Tempat yang paling baik surga itu namanya Firdaus. Kalau kita ingin masuk di tempat surga Firdaus, syaratnya di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, di ayat yang keempat, di ayat yang kelima, dan sampai di ayat yang ke-9. Surah yang ke-23. Kalau ingin masuk ke surga Firdaus, syaratnya di dalam ayat yang kedua, harus mengerjakan sholat. Syaratnya. Bukan harus benar-benar mendapatkan titel, pangkat di dunianya, tidak. Tapi harus benar-benar mengerjakan sholat. Yang berpangkat wajib sholat. Yang belum berpangkat wajib sholat. Yang sudah diberi kekayaan oleh Allah, rizki yang lebih dari yang lain, wajib sholat. Yang belum diberi kekayaan, wajib sholat. Yang sehat wajib sholat. Yang sakit juga wajib. Yang sedang berada di rumah wajib sholat. Yang sedang bepergian juga wajib sholat. Masya Allah. Kecuali wanita ada waktu tertentu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Ketika nifas, ketika melahirkan, baik cara normal ataupun cara yang selain normal. Yang penting melahirkan anak itu hukumnya nifas. Yang kedua, ketika haid. Ketika haid mengeluarkan darah haidnya bagi wanita. Tapi bagi laki-laki tidak ada alasan nifas. Kenapa nggak sholat? Nifas gua. Itu namanya penghinaan gitu. Sudah dijadikan laki-laki, pingin nifas. Nanti dinifaskan oleh Allah baru kapok gitu. Ditanya, ngapa nggak sholat lo? Gua lagi haid. Ini namanya tidak mensyukuri kelaki-lakiannya. Masa laki-laki ngomongnya, gua sedang haid gitu kan. Gak ada alasan bagi laki-laki yang sehat, akal pikirannya yang sudah baligh. Jamaah, Bapak Ibu para karyawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat pertama. Di ayat yang kedua itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan bukan hanya sekedar salat, tapi dia salat benar-benar tahu sebagai bentuk kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Dan apa yang dibaca Allahu Akbar, dia tahu Allah itu ya Allah, Rabb semesta alam, Akbar itu yang maha besar. Kebesaran Allah dalam menciptakan segala makhluk ini. Kebesaran Allah dalam mengaturnya. Kebesaran Allah tidak ada yang menandingi siapapun makhluknya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Setelah itu dalam salat itu ada doa namanya istiftah, doa pembuka. Atau ada namanya istilah doa iftitah. Istiftah, iftitah itu sama artinya.
Diulangi lagi yang mau pakai doa itu, karena banyak, beraneka ragam, banyak jenis-jenis doa iftitah. Di antaranya Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira, dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan hanya milik Allah segala puji, kasira, pujian yang sebanyak-banyaknya, yang layak untuk diungkapkan pujian itu hanya kepada Allah yang sedikit pun tidak punya celah, cacat. Walhamdulillahi katsira wa subhanallah, maha suci dan maha suci Allah, bukratan di waktu pagi, wasila, dan di waktu sore, sepanjang masa kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah sakit, Allah tidak pernah mengantuk, Allah tidak pernah capek, Allah tidak pernah bosan mengurusi hambanya. Itu kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah minta makan, Allah tidak pernah butuh hambanya suruh menyembah. Allah Al-Aziz, Allah Al-Akbar, Allah Al-Kabir. Sementara kita ilmu yang lain, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, banyak paham. Tapi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira bisa baca, tapi belum bisa tahu Sholatnya sudah 20 tahun, sholatnya sudah 10 tahun. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi disuruh ngartikan sholat tidak bisa. Pinginnya dapat surga ayatnya di sini, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Untuk menuju khashi'un, khusyuk itu memahami dengan apa yang ia ucapkan. Kenapa kita dengan pasangan kita sebelum jadi istri kita, ketika mengungkapkan saya mencintaimu, itu dengan penghayatan. Makanya nikmat ucapan itu. Coba ngomong ana uhibbu ilaiki, tapi tidak ngerti artinya, nggak nikmat. Saya ketika sekolah seingat saya masih di PGAN ya, karena saya SLTA-nya itu namanya PGAN, Pendidikan Guru Agama Negeri. Saya lulusan 1986 sudah lulus dari Pendidikan Guru Agama Negeri. Ya, 86 siapa yang lahir? Jenengan lahir 87, sedang proses ya. Sedang proses. Ya, alhamdulillah saya 86 itu sudah lulus itu dari Pendidikan Guru Agama Negeri. Ya. Jenengan 87-nya. Jadi sedang proses antara bapak dan ibu untuk Allah, ya, dengan ikhtiar bapak dan ibunya untuk keluar ke dunia. Kan ada orang Jawa, ada orang Lamongan sekolah ke kota saya. Ya. Ada orang Jawa, ada juga orang Sunda. Orang Sunda ini ngajarin saya, Ja'far gitu. Coba kamu ngomong sama orang Sunda, sama teman perempuan itu, abdi bogo ka anjan katanya. Saya masih ingat ini kan. Ngomong aja saya. Dia salah tingkah si wanita ini. Saya mikir, abdi bogo ka anjan apa artinya? Ya saya nggak menikmati. Tapi si wanita ini karena orang Sunda, dia menikmati gitu. Ya saya mancung enggak, pesek enggak juga gitu. Tinggi enggak, pendek juga enggak. Rupanya si wanita ini salah tingkah karena ngerti dengan bahasa yang saya ucapkan. Sementara saya enggak paham dengan bahasa saya yang saya ucapkan. Cuma saya niru aja disuruh teman orang Sunda itu. Gitu. Abdi bogo ka anjen. Salah tingkah dia. Ja'far itu. Dia bahasa apa begitu salah tingkah? Saya enggak paham. Tapi kenapa dia salah tingkah? Kemudian saya nanya, apa sih artinya abdi bogo ka anjan? Aku cinta kepadamu katanya. Oh, pantas wanita itu salah tingkah. Masya Allah. Kira-kira jamaah sekalian, saudara-saudaraku seagama, bapak ibu, para karyawan-karyawati, kira-kira yang dilaporkan ucapan salat itu bentuk laporan, bentuk komunikasi,
yang dilaporkan, yang dikomunikasikan kepada Allah. Allah paham dengan ucapan itu, tapi yang melaporkan tidak paham. Yang melaporkan tidak paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah. Nggak nikmat karena tidak paham. Nggak nikmat. Kalau pingin nikmat, kalau pingin dapat surga Firdaus, itu mudah itu kok. Karena kita tidak ada kesungguhan untuk menghafal. Mudah. Hari ini sampai minggu depan hafalkan itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja dalam seminggu. Tapi tidak harus per jam, di waktu senggang, di waktu pagi, longgarkan 5 menit saja. Ini Allahu Akbar kabira, ini artinya ini. Baru berikutnya lagi. Apa sekarang? Surah Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Ketika kita memahami, maka itu kiat untuk menuju kehusuan. Yang faktor yang sangat baik. Makanya ketika kita membaca bacaan yang kita tahu artinya itu nikmat sekali. Sama dengan saya ucapkan tadi, ketika saudara-saudara yang dulu akan melamar istrinya, saya senang sebenarnya dengan kamu, saya ingin ngelamar kamu. Ini karena paham dengan bahasa itu, sehingga dengan kemesraan dia ngomongnya, dengan kemesraan. Yang diomongi begitu, yang diajak ngomong begitu karena paham. Juga salah tingkah, dia juga senang. GR, merasa gede rumongso, wah ada salah tingkah. Biasanya kemarin tidak pakai lipstick, besoknya karena diomong begitu pakai lipstick. Salah tingkah karena paham. Inilah Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak butuh harus dihafal. Menghafal Al-Quran itu tidak wajib. Menghafal Al-Quran 30 juz tidak wajib. Tapi mubah, boleh dihafal, boleh tapi khusus surah Al-Fatihah itu wajib dihafal, wajib difahami, dan wajib dimengerti. Apa sih maksudnya? Makanya surah Al-Fatihah itu diwajibkan di setiap sholat, baik wajib, sunnah, baik janazah, sholat istisqa, sholat gerhana. Kemarin sholat gerhana enggak di sini? Gerhana bulan. Ya, sewaktu-waktu gerhana mudah sholat. Yang penting ilmunya dipelajari dulu. Iya. Bisa kalian jadi imam kalau sudah paham gitu kan. Insyaallah. Fatihah itu adalah satu-satunya surah yang diwajibkan dibaca di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya. Ada tasydidnya. Ada yang harus dipanjangkan, yang dipendekkan. Itu harus dipelajari. Saudara-saudaraku, panjenengan semua, antum-antum ini adalah bekerja di Rumah Sakit Harapan Bunda. Di sini ada aturannya, ada SOP-nya. Ya, tentu harus mengikuti aturan. Kita menjadi umat Islam sudah terdaftar sebagai, kalau boleh disebut sebagai pemeluk agama Islam, mesti punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Kewajiban itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihi yang wajib, kecuali ada perintah untuk melebihkan. Sholat zuhur tidak boleh 2 kali, cukup sekali saja. Tapi kalau zakat, mau zakat 2 kali tidak wajib. Tidak wajib. Cukup zakat sekali. Adapun selain mau 2 kali, haji sekali, mau 2 kali, itu bukan wajib. Tapi kepada hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Maka ada kalau zakat berkaitan sedekah.
Ya, sedekah-sedekah itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang kedua di dalam surah Al-Mu'minun selain salat, syarat yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini yang berat, walaupun bukan salat. Walladzina, orang yang ingin bertempat di Firdaus loh. Dalam arti kalau tidak memenuhi syarat di sini bisa jadi juga masuk surga, tapi bukan di Firdaus. Karena ini sangat jelas ayatnya, petunjuknya. Walladzina, dan orang-orang yang termasuk kita, hum mereka, anil lawi, dari sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agamanya. Sama sekali. Agama manfaat untuk dirinya masih bisa. Ya, sudah kepada dirinya tidak ada faidah, kepada keluarganya, kepada orang banyak, apalagi kepada agama, ini sebaiknya kita berpaling. Mu'ridun, berpaling. Artinya tidak hobi. Tidak hobi. Berpaling, gak ada manfaat. Apa? Sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Menambahkan tambahan gaji, enggak. Menambahkan imun, enggak. Menambahkan apa, enggak. Dapatkan pahala, enggak. Ini enggak faedah. Tinggalkan. Insya Allah. Ya, tinggalkan. Ini diantaranya. Mari, maka Rahman dan Rahimnya Allah ini janji, berkaitan dengan janji. Dalam surah Al-Fatihah itu ada tauhid. Isinya alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan janji. Kalau hambanya berbuat baik, hambanya melakukan amal-amal salih, maka janji Allah akan ditempatkan di surganya Allah. Apakah di Firdaus dan di surga-surga yang lain. Tapi sebaliknya, kalau dia beramal yang buruk, banyak pelanggaran yang tidak ditobati, janji Allah juga akan ditempatkan. Ada suatu tempat namanya disebut dengan neraka. Dan neraka yang paling dahsyat itu bukan jahanam. Ya jahanam itu nama keseluruhan tempat penyiksaan. Tapi yang paling dahsyat itu namanya hawiyah. Yang paling dahsyat. Tempatnya paling bawah. Jadi tempatnya paling bawah. Ini saya kasih contoh. Kotak begini, kalau andaikan boleh dicontohkan, ini sama sekali sampingnya tidak ada pintu. Kalau tong itu hanya dari atas. Jadi hamba yang akan masuk ke dalam neraka itu masuknya bukan dari samping. Masuk dari atas dulu. Sedangkan di atas masuk pintunya itu sudah neraka. Sampai turun ke bawah itu sudah neraka. Jadi bukan dari samping. Dari atas. Setelah dipenuhi semuanya, baru ditutup pintunya ini. Ini tidak ada ventilasi, semua nggak ada. Nggak ada jendela, nggak ada. Coba bayangkan kira-kira. Bayangkan. Insya Allah. Namanya di dalam neraka. Tapi kalau di surga, Masya Allah, namanya saja surga. Maka Ar-Rahmanir Rahim ayat yang ketiga. Janji Allah. Maliki yaumiddin, yang merajai pada hari pembalasan. Di hari pembalasan tidak ada yang merajai. Raja-raja di dunia tidak ada yang ngomong, saya raja, saya raja. Tidak. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nama Allah Ya Malik. Nama Allah yang keempat. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Jamaah rahimani rahimakumullah, hanya yang satu belum disebut tadi. Di ayat yang kedua, Rabbun. Itu nama Allah juga. Ya Rabb. Makanya kita kadang kalau tidak baca Allahumma, baca Rabbi. Kalau tidak baca Rabbi, Rabbana.
Itu nama Allah, Rabbun. Peramut, pengatur, pemelihara. Maka ada istilah, kamu punya murabbi ya? Orang yang mengarahkan religinya, murabbi namanya, murabbi gitu. Itu istilah dalam bahasa Arab itu sebagai yang mengurusi urusan, yang menuntun urusan yang berkaitan dengan masalah religi, masalah agama. Jadi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbun, kemudian Malik. Di dalam nama Allah di dalam surah Al-Fatihah itu yaitu ada 5 nama. Kemudian mulai dari 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ini khusus ditujukan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kaitannya dengan hamba. Ditujukan kepada Allah. Khusus kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua, khusus kepada Allah. Ar-Rahmanirrahim. Khusus kepada Allah. Kita nyatakan, kita ucapkan. Maliki yaumiddin. Ini bagian khusus kita ucapkan kepada Allah. Baru di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara khusus ucapan seorang hamba kepada Allah dan kepada hambanya yang menyatakan iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Yang disebut pertama Allah, karena Allah lebih penting untuk disebut terlebih dahulu. Mementingkan penyebutan yang lebih penting. Yang lebih penting siapa? Allah. Makanya iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Apa yang dimaksud menyembah itu? Salat. Tidak boleh niatnya kepada selain Allah. Salat kita kerjakan semata-mata karena melaksanakan perintah Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Ngaji seperti ini walaupun sudah absen, wujudkan hatinya supaya dapat pahala, bahwa bukan semata-mata karena absen. Saya mengaji karena diperintah oleh Allah, diperintah oleh syariat agama. Itu namanya ibadah. Mengaji ini ibadah. Panjenengan bekerja setelah berjanji, setelah masuk lamar, diterima bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, itu ibadah. Maka diniatkan bukan karena ingin dapat gaji, tapi karena menetapi janji. Nanti ada di syarat untuk masuk Firdaus itu menetapi janji. Iya, menetapi janji. Jadi sholatnya rajin, tapi nggak menetapi janji. Ya, kalau di ayatnya itu tidak Firdaus. Mungkin dia masuk surga tapi bukan di Firdaus itu kan. Kalau namanya Firdaus, Ustadz gimana? Wallahu a'lam. Namanya Firdaus kalau tidak sholat, tidak netapi janji. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, kami minta pertolongan. Pertolongan yang manusia tidak mampu untuk menolong, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya melalui pertolongan Allah kita diperintah untuk berikhtiar. Seperti nyari jodoh misalkan. Di sini mungkin ada yang bujang tadi disebut ya. Yang bujang ya, cari informasi dong. Ya, jangan diem saja. Melapor kepada Allah, ya Allah saya bujang, saya ingin jodoh ya Allah. Tapi tidak pernah komunikasi, tidak pernah nanya, tidak pernah nyari. Ya. Kalau tingkatan para nabi sih, insya Allah langsung diberi, diantar. Kita ini sahabat bukan buru-buru buru-buru para nabi. Ya. Maka perlu nyari informasi. Mas, ada nggak saudaramu? Aku ingin menikah yang tanpa pacaran, nah itu. Tapi saya ingin ta'aruf seperti apa? Ini namanya ikhtiar. Ada perintah. Makanya ada sholat namanya sholat istikharah. Sholat istikharah itu setelah tahu.
Iya. Jadi survei itu ya untuk mengetahui keadaan, ingin mengetahui jodoh harus tahu juga. Itu perempuan gak apa-apa sekali-kali membuntuti wanita, di mana rumahnya, di mana tempat tinggalnya, baru bertamu. Assalamualaikum, salam. Loh, siapa? Saya Sodik, Pak. Ada apa? Saya ingin bertamu, Pak. Ingin punya niat baik. Ada apa? Nah, saya ingin menanya putrinya Bapak, bila berkenan, barangkali gentleman, begitu kan? Tapi jarang sekali yang begitu, nyari sendiri jarang gitu kan. Melalui biasanya perantara biasanya. Bukan hanya tanah ya, bukan hanya tanah. Itulah berikutnya doa ihdinas siratal mustaqim ini khusus hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina, semoga engkau memberikan petunjuk kepada kami as-sirata, pada jalan mustaqim yang benar. Jalan yang benar itu adalah Islam. Islam yang didasari dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk itu ada dua. Petunjuk itu ada dua. Ada petunjuk manusia, seperti sekarang saya memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Tapi penjelasan saya belum tentu diamalkan, dipraktikkan. Siapa yang membuat kita bisa mengamalkan adalah petunjuk Allah yang disebut namanya taufik minallah. Petunjuk Allah. Rasulullah SAW biasa menunjukkan kepada keluarganya. Di antara salah satunya Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Salah satunya Abu Talib, Abu Jahal. Udah ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi taufik, hidayah, yang dimaksud taufik dari Allah tidak ada. Ya, kita berharap ihdinas siratal mustaqim ini mendengarkan petunjuk. Siapa saja yang memberikan petunjuk, yang memberikan penjelasan, mudah-mudahan taufik dari Allah, Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepada kita. Kita berharap doa ini sebagaimana harapannya, sebagaimana Allah menunjukkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat? Para nabi, para syuhada, para solihin. Ini berkaitan dengan surah yang keempat di ayat 69, yaitu ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Ya, silakan diperiksa dalam surah yang keempat di ayat 69. Wa may yuti'illahu wa rasulahu, barang siapa yang melaksanakan ketaatan kepada Rasulullah, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu yang akan menjadi teman kita, para nabi, para syuhada, shalihin, siddiqin, dan itu sebaik-baiknya teman nanti yang ada di yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalan orang yang dimurkai Allah, selain jalan orang-orang yang sesat. Membaca ayat yang terakhir ini, bernafas baru membaca amin. Semoga Allah mengabulkan. Demikian permulaan di awal, di akhir bulan Syawal ini, akhir-akhir bulan Syawal sebagai permulaan kajian yang diulang kembali, yang diadakan kembali di Rumah Sakit Harapan Bunda. Mudah-mudahan panjenengan semua, antum semua, Allah memberikan keberkahan ilmu, Allah memberikan kesehatan yang barokah, Allah memberikan keselamatan dari segala bala, dari segala penyakit, dan Allah membimbing kita kepada kebenaran, sehingga Allah, harapan kita semua, semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba yang husnul khatimah, serta semoga Allah memberikan rizki yang halal, yang banyak, yang barokah. Dan khususnya Rumah Sakit Harapan Bunda, pemiliknya, pegawainya, semuanya yang ikut mendukung, semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka semua. Demikian, ada waktu berkisar 10 menit. Ini silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini rupanya ada surat ya. Coba ada yang membaca. Ya. Silakan. Ada yang membaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya yang pertama, Firdaus adalah surga pertengahan, tapi paling tinggi maksudnya bagaimana ya Pak Ustaz? Yang pertama. Kedua, ada berapa tingkatan surga dan apa yang membedakan? Ada beberapa tingkatan surga Pak. Lalu bagaimana membedakannya? Kemudian yang ketiga, apa saja syarat-syarat untuk masuk surga yang paling rendah? Cita-citanya, Insya Allah, ya enggak apa-apa, ya namanya cita-cita. Ya, namanya cita-cita. Syarat-syarat masuk surga yang paling rendah. Ya. Syarat-syarat untuk masuk jadi karyawan Rumah Sakit Harapan Bunda yang gajinya paling kecil. Enggak apa-apa karena bertanya gitu. Yaitu hak-hak kita saja. Ini jangan tersinggung bagi yang bertanya karena tidak disebut namanya. Yang pertama, surga Firdaus adalah surga pertengahan. Apa yang dimaksud surga Firdaus paling tinggi? Tinggi dari segala pemberian Allah. Tinggi derajatnya, tinggi pangkatnya. Di dunia ini kan ada yang juga tinggi pangkatnya. Ya. Artinya segala fasilitas yang dimaksud tinggi ini adalah melebihi ya kebaikan-kebaikan selain surga Firdaus. Contoh, kalau bapak-bapak diberi tambahan istri satu untuk di surga yang paling rendah satu, di Firdaus sakarpe, ya Allah saya ingin pelayan lagi bidadari, dikasih. Kalau di surga paling rendah, satu aja kamu jatahnya. Itu yang dimaksud di antara maksudnya paling tinggi. Artinya tidak dibatasi kehendaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi pertengahan begini maksudnya. Jadi tengah, tapi tengah ini seperti wacik itu. Nah, begini bentuknya di antaranya. Seperti wacik. Di sini yang paling tinggi. Di sini samping-samping, itu yang dimaksud. Bukan kayak hotel, semakin tinggi semakin, iya, bintangnya semakin sampai bintang 7 gitu kan. Itu kalau hotel. Tapi Firdaus, wallahu alam, ini hanya penjelasan dalam riwayat, dalam tarikh, dalam sejarah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud tinggi itu adalah pemberian kebahagiaan, pemberian hadiahnya. Janji-janji Allah melebihi para ahli surga yang lain. Para ahli surga yang lain. Ya, intinya yang paling rendah surganya tidak bisa masuk ke Firdaus. Di lobi aja. Ada di lobi aja. Siapa di antara yang hadir di majelis ini, yang ada di dalam masjid ini, yang mau paling rendah? Padahal nggak edaknya acung. Jangan. Walaupun kita banyak dosa, banyak salah, tetap berharap Firdaus. Tetap jangan, ya Allah. Nggak apa-apalah saya dimasukkan surga paling rendah, ya Allah. Yang penting jangan neraka. Salah itu doanya. Salah itu. Doanya minta Rasulullah SAW memerintahkan, was'alullah, mintalah kepada Allah al-jannatal firdaus, surga Firdaus, disebut oleh Rasulullah SAW. Maka ada doanya, Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga Firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ya, ada berapa tingkatan surga? Dalam riwayat ada 8 tingkatan. Dari mana saja masuk pintu surga. Wallahu a'lam. Surga itu urusan Allah. Tidak perlu nanya tingkatan sekarang. Yang penting amal kita. Sungguh-sungguh amal kita. Jalankan yang wajib, jalankan yang sunnah, jauhi yang haram. Kita berharap surga Firdaus. Namun harapan pertama ibadah itu yang baik, ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ridha Allah. Baru wal berharap surga itu enggak mengapa. Boleh. Iya. Ada berapa tingkatan? Ada 8 tingkatan surga.
Seperti contoh ya tingkatan wallahu a'lam bagaimana bentuknya juga tidak dijelaskan secara rinci. Seperti di dunia lah. Ya, di desa ada, di kecamatan, itu kan tingkatan dunia. Di kabupaten, di provinsi, di ibu kota, di negara. Di Indonesia ini mana yang paling baik, kota yang paling indah, itu ada tingkatan-tingkatan. Di surga juga demikian. Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga, apa saja syarat-syarat untuk masuk surga yang paling rendah? Masya Allah, barakallahu fiik. Saya belum menjumpai syarat-syarat surga yang paling rendah. Bagaimana cara masuknya? Saya belum menjumpai. Cuma pertama, semua umat Islam yang tidak menyekutukan kepada Allah, yang tidak syirik kepada Allah, itu punya harapan surga. Walaupun banyak maksiat, walaupun banyak dosa, tetap akhirnya akan dimasukkan surga. Surganya paling rendah atau pertengahan atau tinggi itu wallahu a'lam. Ya, karena ada orang melakukan dosa bertobat sampai akhirnya mati dalam keadaan mati dalam keadaan mengakhiri mengakhiri hidupnya, itu hidup. Mengakhiri akhir hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya, walaupun dosa sebelumnya, itu urusan Allah. Kita bukan penyiksa. Bukan, itu urusan Allah. Kita tidak boleh memvonis, oh lo kerjaannya begini, malas-malasan, surganya paling rendah lo, tidak bisa. Ya. Maka saya belum mengetahui pensyariatan syarat-syarat untuk masuk surga paling rendah. Setidak-tidaknya yang saya ketahui, yang penting dijaga tidak menyekutukan Allah. Jalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jalan kewajibannya, hindari seluruh maksiat. Insya Allah ada harapan surga. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dimasukkan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wah jangan-jangan Ustadz dimasukkan surga paling rendah, jangan diamini. Wallahu a'lam bishawab. Ada di antara yang di dalam ini bertanya? Tinggal 3 menit lagi. Untuk ini mungkin saya minta waktu agak sedikit lama. Ya. Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Nggak bertanya berarti nggak semangat, gitu kan. Bagaimana caranya ingin masuk surga yang paling Firdaus? Itu syaratnya nanti dibacakan deh. Ya, Masya Allah. Di antaranya Firdaus itu di ayat di dalam surah Al-Mu'minun tadi 23 untuk mendapatkan Firdaus, salatnya, ya, mengeluarkan zakat, menjaga farjinya kecuali kepada istrinya, kepada yang halal, ya, kemudian menghindari dari perbuatan yang tidak ada manfaat untuk agamanya, untuk dirinya, untuk kemaslahatan. Kemudian menetapi janji, melaksanakan amanah, menetapi janji. Ya, orang yang jujur itu Masya Allah salah satu syarat untuk masuk surga Firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang saya sampaikan di sore hari ini. Sekali lagi saya doakan kepada panjenengan semua, kepada pemilik Rumah Sakit Harapan Bunda dan seluruh keluarganya, kepada seluruh karyawan di seluruh keluarganya, dan yang membantu Rumah Sakit Harapan Bunda dan seluruh keluarganya, yang mendukung dari segala hal. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang sebesar-besarnya, ya, dan Allah memasukkan dalam ridhonya, dan Allah memasukkan surga Firdaus yang benar-benar. Amin, amin, amin. Demikian, mohon maaf apa yang saya sampaikan bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.